Yang berapa? Kemarin Nabi siapa? Nabi yang berapa itu? Ya, 13 ada. Kita kemarin membahas dua saudara beda ibu antara Nabi Ismail dan Nabi Ishak alaihissalam. Ya, Nabi Ismail putra Ibrahim, ibunya bernama Hajar. Ishak putra Nabi Ibrahim, ibunya bernama Sarah. Kemudian yang ke-10 Nabiullah Ya'qub bin Ishak. Jadi dari bapaknya para nabi yang bernama Ibrahim ini, Nabi Ibrahim punya anak dua. Nabi Ismail pertama, baru Nabi Ishak. Nah, Nabi Ismail habis itu punya keturunan, banyak keturunannya. Tapi tidak menjadi nabi. Yang mengeluarkan nabi dari jalur Ishak. Dari jalur Ishak yang istri dari namanya Sarah. Nabi Ishak punya anak namanya Nabi Allah Ya'qub alaihissalam. Yang Allah utus Nabi Allah Ya'qub kepada Bani Kan'an. Nanti ada ceritanya Nabi Allah Ya'qub ini punya anak banyak. Cuman dari sekian banyak anak itu, laki-laki banyak, ada dua putra yang sangat dicintai sama Nabi Allah Ya'qub yang bernama Yusuf sama Benyamin. Kenapa Benyamin dicintai juga? Karena mirip dengan Yusuf. Nabi Yusuf dicintai karena sebab mimpinya. Nabi Yusuf pernah bermimpi bahwasanya aku melihat ada 7 bintang, semuanya ketujuhnya bersujud kepadaku. Bertanya pada Nabi Ya'qub, maka Nabi Ya'qub berkata pada putranya, diamlah kamu wahai Yusuf dan jangan kau ceritakan kepada saudara-saudaramu. Kalau kamu cerita maka mereka akan berbuat zalim kepada kamu. Di sisi lain, saudaranya ada yang nguping kedengaran. Yusuf kepada Allah kepada ahli Kanaan. Nabi Ya'qub alaihissalam. Kemudian Nabi Ya'qub bin Ishak bin Ibrahim punya anak Nabi Yusuf yang ke-11. Daripada Nabi dan Rasulullah SAW bernama Yusuf bin Ya'qub bin Ishak bin Ibrahim. Yusuf bin Ishak bin Ya'qub bin Ishak bin Ibrahim. Qala Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW bersabda, Al-Karimu ibn al-Karim. Yusuf bin Ya'qub bin Ishak bin Ibrahim alaihissalam. Seorang mulia, putra daripada orang mulia, putranya orang mulia dan putranya orang mulia. Anaknya, bapaknya, kakeknya, buyutnya semuanya adalah nabi dan para Rasulullah Subhanahu wa taala. Yusuf bin Ya'qub bin Ishak bin Ibrahim alaihissalam. Jadi ketika berkata tadi itu Nabi Yusuf, abahnya sudah tahu kalau Nabi Yusuf ini bakal menjadi seorang nabi dan rasul. Maka setelah itu beberapa waktu kemudian saudara Nabi Allah Yusuf, ada yang mengatakan lain ibu itu ya. Benyamin sama Nabi Yusuf satu ibu, yang lain beda ibu. Jadi ngomong sama bapaknya, ya abahku kami mau bermain, kami ajak Yusuf. Gimana? Kata abahnya, jangan. Aku khawatir kepada Yusuf. Tenang saja wahai ayahku, kami akan jaga. Jangan, nanti dimakan serigala. Tidak apa-apa wahai ayahku, kami akan mempertaruhkan diri kami untuk menjaga Yusuf. Tapi di lain sisi, mereka sudah rapat sebelumnya, memang niat ingin membuang Yusuf. Maka ayahnya karena anaknya minta luluh hati ayahnya, Nabi Allah Ya'qub alaihissalam, diizinkan, pergilah saudara Nabi Yusuf dan juga Nabi Yusuf ikut kecuali Benyamin, adik Nabi Yusuf yang tidak ikut. Sampai di padang, setelah sedikit bermain, Nabi Yusuf ditaruh sama saudaranya ke sumur. Sumurnya besar, Nabi Yusuf diturunkan. Kemudian dilepas bajunya sebelumnya, habis itu bajunya dilumuri dengan
warna-warna dari buah-buah atau apa, warna merah seperti darah. Kemudian mereka bersandiwara menghadap kepada ayahnya bahwa Nabi Yusuf telah dimakan serigala. Sedih Nabi Yakub, sedih yang berkepanjangan. Tapi pada satu hari saudaranya menyesal dengan perbuatan mereka karena ketika didatangi Nabi Yusuf sudah tidak ada. Di waktu yang lain sebelum terjadi bahwa ketika itu ada rombongan dari mana Allah alam, malah itu seorang pejabat di Mesir, karena Mesir menjadi sebuah negara yang maju kala itu. Ketika mau menimba air, pembantu ini melihat seorang anak kecil, dipanggil majikannya, wahai tuanku, aku melihat ada anak kecil di bawah. Maka diangkat. Nabi Yusuf itu ketika menimba itu ikut gantung gitu sama tali timba tadi itu. Lihat anaknya tampan, maka berpikir ini enak nih, kita bawa ke Mesir, kita jual sebagai budak. Maka dibawa ke Mesir. Sampai di Mesir dijual Nabi Yusuf. Oh, luar biasa ketampanan Nabi Yusuf, sempurna. Akhirnya lewat seorang pejabat pemerintahan di Mesir melihat Nabi Yusuf dan dibeli untuk dijadi, karena si pejabat ini tidak punya anak dari pernikahannya dan sekaligus dijadikan pembantu. Maka dibeli, dimasukkan ke rumahnya dan dianggap sebagai putranya sendiri. Kemudian dengan seiring berjalan waktu, istri si seorang pejabat ini bernama Zulaiha tertarik dengan ketampanan Nabi Yusuf ketika semakin dewasa Nabi Yusuf. Ya, mungkin dari sampean sering dengar lah cerita tersebut. Akhirnya Nabi Yusuf ketika fitnah terjadi, kala itu Nabi Yusuf difitnah. Si ayah angkatnya Nabi Yusuf atau tuan Nabi Yusuf ini serba salah. Siti Zulaiha kala itu juga mencari cara agar tidak dimarahin oleh suaminya, maka memfitnah Nabi Yusuf. Akhirnya ditanya kepada orang yang pintar, kemudian kalau itu dikatakan kalau bajunya Yusuf itu robek di depan, berarti Yusuf yang salah. Tapi wa in budda fi duburi, tadi kalau robek di belakang, maka istrimu yang salah. Maka ketika itu dipanggil Yusuf, ternyata bajunya robek di belakang, maka ketahuanlah bahwasanya Siti Zulaiha yang salah. Nabi Yusuf berdoa kepada Allah, ya Allah, sungguh kehidupan di penjara lebih utama bagiku daripada ketimbang hidup seperti ini. Allah mengabulkan doa Nabi Yusuf dengan cara-cara Allah sehingga di penjara Nabi Yusuf. Tapi itu bukan sebuah kehinaan, tapi ketika itu adalah jalan langkah Nabi Yusuf untuk menjadi orang mulia di Mesir di satu hari nanti. Ternyata benar. Ketika Nabi Yusuf di penjara, ada dua temannya Nabi Yusuf di satu penjara. Semuanya itu mantan pembantu kerajaan. Katakanlah kalau di Mesir di Fir'aun lah. Karena Fir'aun itu kan banyak. Fir'aun 1, 2, pokoknya raja Mesir kala itu namanya Fir'aun. Kemudian satu hari Nabi Yusuf istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, juga sama teman-temannya. Nabi Yusuf adalah orang yang taat kepada Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Satu hari teman-temannya ini mimpi. Dalam mimpinya itu yang satu melihat menuang minuman, yang satu mimpi kepalanya dihinggapi burung. Maka keduanya sepakat bertanya pada Nabi Yusuf singkat cerita untuk minta takwil mimpi. Maka Nabi Yusuf, berat aku memberikan takwil. Dipaksa, tidak apa-apa, udah ceritakan saja. Sehingga Nabi Yusuf, di antara salah satu dari kalian akan dihukum salib, dan kalian akan satu dari kalian akan mati dimakan kemudian akan datang oleh burung-burung. Dan satu daripada kalian nanti akan dipanggil oleh kerajaan dan akan dijadikan pelayan raja. Nabi Yusuf tidak mau menyebut kamu akan mati dari tidak, tapi di antara kalian, supaya karena dipaksa untuk memberikan jawaban. Ternyata satu hari benar terjadi. Pada akhirnya raja mimpi melihat sapi keluar, ada 7 sapi keluar dari lubang yang kecil. Jadi
minta kepada para dukun-dukunnya untuk mentakwilkan mimpi, semuanya nggak bisa. Artinya pembantu yang suka menuang air tadi itu, menuang ini minuman, berkata, wahai rajaku, aku dulu punya teman. Dulu temanku itu telah mentakwilkan mimpiku dan betul terjadi karena aku bermimpi menuang minuman. Sekarang aku menjadi pembantu kamu menuang minuman. Oh, kalau begitu panggil. Maka dipanggil Nabi Yusuf. Apakah kamu benar bisa mentakwilkan mimpiku? Benar. Tolong takwilkan mimpiku. Aku mimpi begini. Kata Nabi Yusuf. Aku akan takwilkan dengan satu syarat. Jadikan aku sebagai perbendaharaan di negeri kamu. Perbendaharaan. Jadi Nabi Yusuf minta untuk perbendaharaan, terutama bendahara soal sembako. Kalau kamu betul mimpi kamu tersebut, maka aku akan siap. Jadi kata Nabi Yusuf ditakwilkan, akan ada masa 7 tahun ke depan, itu adalah hari panen. Tanah subur, cuaca bagus. Maka perbanyaklah tanaman dan jangan kau habiskan. Simpan ke lumbung. Simpan sebanyak-banyaknya, karena 7 tahun yang akan datangnya lagi, akan datang kemarau yang panjang, dan hari tersebut penuh dengan cobaan. Maka nanam semua, satu negeri itu nanam semua sesuai dengan apa yang kata Nabi Yusuf. Nabi Yusuf dibebaskan dan dijadikan sebagai perbendaharaan. Lah sampai di 7 tahun ternyata benar kemarau panjang. Nah, orang sudah mulai kesulitan, tapi negeri Mesir kala itu tidak mendapati kesulitan. Sampai negeri yang lain semua yang pergi datang ke Mesir untuk mencari makanan, terutama keluarga Yakub, saudara Nabi Yusuf. Ketika melihat ada saudaranya datang, Nabi Yusuf udah pakai rapi. Saudaranya nggak menyangka Nabi Yusuf. Ketika datang, akhirnya Nabi Yusuf senang buat saudaranya datang, mencari cara ya, apa caranya supaya bapaknya itu datang ke sini. Akhirnya Benyamin disembunyikan. Dalam berita lain tidak diberikan makanan kecuali membawa saudaranya yang paling kecil. Yang dibawa, kemudian dibawa masuk sama Nabi Yusuf, dikatakan, tenang wahai adik saudaraku, aku adalah saudara Nabi Yusuf. Tenang, Benyamin Nabi Yusuf. Sudah, kamu di sini ikut saja abah-abahku. Kemudian disembunyikan, di pura-pura diceritakan mencuri, ditangkap dan ditahan. Aku tidak akan melepas adik kamu kecuali ayah kamu yang jemput. Bisa cerita, akhirnya mereka pulang dan membawa Benyamin. Ayahnya kala itu Nabi Yakub sudah tua, terlalu banyak sedih nangis dengan Nabi Yusuf. Kemudian dia berkata, ini la'arahu fi Yusuf. Sungguh aku mencium bau Yusuf. Mana Benyamin? Nangis saudaranya. Maafkan kami wahai ayahku. Ini Benyamin mencuri, ditangkap oleh orang Mesir ini itu. Maka mereka tidak akan membebaskan kecuali kamu yang jemput. Langsung berangkat. Dalam riwayat dan dalam dengar cerita juga, Nabi Yakub itu saking seringnya nangis sampai buta. Kemudian gamis Nabi Yusuf itu diucapkan yang bisa melihat lagi. Sehingga ketemulah 2 putra dan anak dari ayah tadi itu dengan pertemuan yang sangat mengharukan. Pertemuan Nabi Yusuf dan Yakub. Di sisi yang lain, cerita yang lain, suami Siti Zulaiha meninggal dan Siti Zulaiha mendekatkan dirinya kepada Allah, bertobat kepada Allah. Ketika Siti Zulaiha bertobat kepada Allah, datang kepada Allah, maka Allah datangkan Yusuf untuk Zulaiha. Kita cerita daripada Nabi Yusuf. Yang ke-12, Nabi Rasulullah Ayyub. Bahwasanya Nabi Ayyub disebut bahwasanya dia adalah seorang putra dari salah satu putranya bin Ishaq. Jadi Nabi Allah Ishaq itu punya beberapa anak. Di antaranya Nabi Yakub.
Jadi berarti Nabi Ayub ini sepupu dari Nabi Yusuf alaihissalam. Sepupunya Nabi Yusuf. Jadi memang dari putranya Nabi Ibrahim, Nabi Ishak ini banyak melahirkan nabi-nabi. Makanya ketika datang Nabi Muhammad, orang Israel nggak ngomong aku. Bukan dari bangsa Israel soalnya. Nabi-nabi itu bangsa Israel itu memang Allah pilih bangsa Israel itu bangsa pilihan awalnya. Kemudian Nabi Muhammad menjadi Nabi akhir, mereka nggak terima, nggak bisa. Harus lahir Nabi akhir zaman. Mereka percaya sebetulnya Nabi akhir zaman itu akan datang. Tapi mereka tidak mau lahir dari orang Arab. Itu sebabnya saya. Padahal mereka juga bersaudara. Nabi Ayub adalah nabi yang diberi jadikan oleh Allah sebagai contoh nabi yang paling sabar. Tapi yang diceritakan orang-orang yang katanya keluar sekulat itu bohong, itu cerita bohong. Tidak benar itu. Nabi kan sempurna. Yang ke-13 adalah Nabi Syuaib alaihissalam. Nabi Syuaib diceritakan dia adalah putra daripada Madian bin Ibrahim, cucu Nabi Allah Ibrahim. Ada yang mengatakan dia bukan dari keturunan Ibrahim, tapi salah satu putra sebagian orang yang beriman kepada Nabi Allah Ibrahim. Jadi ada berbeda pendapat ya. Wahajara maula Syam, kemudian dia pergi hijrah ke negeri Syam. Yang Allah utus kepada penduduk Madian. Siapa penduduk Madian tersebut? Mereka adalah orang-orang kafir kepada Allah dari buruknya perniagaan mereka. Apa? Suka ngurangi timbangan, suka nipu timbangan. Ini orang Madian. Orang Madian itu suka gitu. Sebetulnya kita sebagai umat Muhammad SAW, Allah sampaikan hukum-hukum itu melalui cerita-cerita para nabi-nabi sebelumnya. Ini loh kalau ikrar sama Allah, ini loh orang-orang yang suka mengurangi timbangan atau nipu timbangan. Akibatnya begini. Orang yang suka nipu timbangan ya apa? Ya kadang-kadang di pasar itu timbangannya dikurangi segenggam beras gitu. Itu kan kalau dikali sampai 100 genggam berapa itu? Kan begitu. Kadang-kadang di bawahnya basah, di atas kering, sehingga timbangannya berat. Nah, itu namanya sama saja seperti orang-orang Madian, orang-orang kaumnya Nabi Syuaib alaihissalam. Kemudian datang Nabi Syuaib untuk mengingatkan akan hal itu. Jadi jangan, itu dosa, itu nggak boleh. Jadi kita larang nipulah kalau dagang. Makanya kata Nabi SAW, at-tajirul amin as-saduqul muslim ma'asyuhada yaumil qiyamah. Pedagang yang jujur, orang yang jujur nanti akan dikumpulkan sama Allah beserta para syuhada di hari kiamat. Orang jual telur misalnya jujur, hitungannya pas, timbangannya pas. Oh nanti sama orang mati syahid di hari kiamat. Kemudian mereka mereka mendustakan Nabi Syuaib, nggak mau mendengarkan Nabi Syuaib, tetap aja perilaku mereka. Maka ahlakahumullah, Allah menghancurkan mereka, membinasakan mereka. Maka terjadilah kampung mereka binasa, seakan-akan tidak ada kampung lagi. Saking binasanya kampung, langsung di hamparan nggak ada lagi kampungnya. Habis kala itu. Bekasnya pun hilang. La ilaha illallah. Kemudian setelah diutus Allah kepada ahli Madian, jadi Nabi Syuaib berarti diutus ke beberapa tempat. Setelah Allah utus Nabi Syuaib itu ke sana, ke ahli Madian, kemudian diutus kembali oleh Allah kepada Ashabul Aikah. Ashabul Aikah, kampung dekat dengan kampung Madian.
Kampungnya dekat dengan kampung Madian. Tetap orang-orang Aikam tidak mau beriman kepada Nabi Syuaib dan mendustakan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah SWT mengazab kepada orang Aikam apa? Gelap sepanjang hari, sepanjang malam, gelap terus. Sehingga mereka dijadikan, seakan-akan Allah jadikan mereka itu merasa panas hawanya terus. Sab'at ayyam, selama 7 hari, sehingga habis air mereka karena untuk diminum karena kepanasan. Jadi ini malam gelap terus. Karena Allah Subhanahu wa taala datangkan kepada mereka sahab, awan. Allah datangkan awan untuk menutupi apa yang di bawahnya. Nanti kampung mereka ditutupi dengan awan. Jadi gelap. Jadi mana siang mana malam nggak ada bedanya. Kemudian Allah jadikan sangat panas kampungnya. Fa'amtarat naran fahraqatum wa ahlakatum. Allah jatuhkan ke kampung mereka orang Aikat api dan Allah menghancurkan mereka. Sehingga dinamakan hari tersebut dengan Yaumidzillah, hari kegelapan. Ada kan Ustaz juga menceritakan bahwasanya nanti akan datang dunia ini akan dipenuhi dengan asap ya, awan. Maka siap nanti, jangan sampai rumah saya masuk ke asap itu. Ini mirip nih, kita suruh di rumah aja. Terus bayangkan nanti, kalau rumahnya di tengah kota, nggak ada lahan, nggak ada apa, nggak ada tanaman, gimana ngambil airnya? Ya apa caranya sayur, nggak bisa keluar. Kita boleh keluar saat hajat, pasar di tempat 2 minggu, seminggu 2 kali. Ya apa kalau kayak mereka ini, semuanya gelap 7 hari. Awalnya panas. Kita kan juga awalnya panas ini sekarang. Alhamdulillah, semoga selamat. Disebut dengan hari yang gelap. Itu tempat-tempat Nabi Syuaib yaitu surah Allah, Madian dan juga kepada apa? Ashabul Aikah. Tempat yang dekat dengan Madian. Allahu a'lam bishawab. Kemudian kita akan bahas tentang Nabi Harun dan Nabi Musa berbarengan karena dia diutus dengan bersamaan Allah Subhanahu wa taala. Harun bin Imran bin Sahat bin Lawi bin Ya'qub, cucu Nabi Ya'qub. Nabi Musa saudaranya Nabi Harun, saudara syahid, saudara kandung, seayah dan seibu. Mereka berdua diutus oleh Allah untuk memberikan petunjuk kepada Fir'aun. Fir'aun sudah kayak gitu. Tetap diutus untuk berikan. Jadi makanya kita tuh nggak boleh ketika kita itu fanatik sama agama langsung menghukumi orang itu neraka, nggak boleh. Coba kurang hebat apa, kurang dahsyat apa kejahatan Fir'aun itu? Ngaku Tuhan. Tetap Allah utus Nabi Musa kepada Harun. Apakah kamu nggak tahu kalau Fir'aun itu akan mati kafir? Tahu aja. Ini mengajarkan kepada kita agar tidak gampang menuduh orang kecuali sudah mati pun kalau orang beriman tidak boleh. Apa kata Allah kepada Nabi Musa? Ajaklah Fir'aun wahai Musa kepada jalan yang benar, siapa tahu dia mau beriman. Allah ini juga tetap Nabi Musa jalannya. Kenapa Allah mengutusnya bersamaan dengan Nabi Harun? Karena Nabi Musa itu pelat, nggak bisa ngomong. Kenapa pelat? Karena ketika itu Fir'aun ketakutan. Dia ceritanya nanti sama minggu depan. Bulan depan maksudnya, malam bulan depan.